Gimana rasanya kalau niat baik membela orang yang kita sayang malah bikin kita jadi tersangka? Nah, ini nih pertanyaan inti dari kasus super panas yang akan kita bahas tuntas. Jangan sok pinter juga kita. Nah, kalimat pedas ini datang langsung dari seorang anggota dewan. Dan ini benar-benar mewakili gemasnya publik. Coba Anda bayangin, ada seorang suami, dia melindungi istrinya dari jambret, malah dia yang jadi tersangka. Gimana ceritanya kan? Jadi pertanyaan besarnya kan kok bisa? Kok bisa tindakan membela diri malah dianggap sebagai sebuah kejahatan? Oke, di sini kita bakal bedah tuntas perdebatan hukumnya yang wah sengit banget. Oke, untuk ngerti kenapa si suami ini bisa jadi tersangka, kita harus coba lihat dari kacamata aparat penegak hukum dulu nih. Apa sih alur berpikir mereka? Logika apa yang mereka pakai? Jadi gini, menurut aparat, meninggalnya si penjamret itu bukan karena pembelaan diri, bukan. Tapi karena kelalaian. Ini disamain kayak kasus kecelakaan lalu lintas gitu loh. Terus, solusinya apa dong? Nah, aparat ini menawarkan yang namanya keadilan restoratif, atau biasa disingkat RJ. Gampangnya, ini tuh upaya damai, cari rekonsiliasi, bukan buat ngejar hukuman penjara. Tapi ada tapinya. Proses RJ ini ada syaratnya. Si pelaku harus ngaku salah dulu. Nah, di sini nih letak masalah utamanya. Gimana ceritanya orang yang membela diri disuruh ngaku salah? Kan nggak masuk akal ya? Oke, itu tadi dari sisi aparat. Sekarang, kita dengerin argumen lawannya. Ini dia nih seorang anggota DPR yang ngebongkar habis-habisan logika aparat. Poin per poin. Inti argumennya simpel banget. Di mana letak kelalaiannya, nggak ada yang lalai. Gitu katanya. Menurut beliau, bilang tindakan heroik ini sebagai kelalaian, itu kesalahan fatal dalam membaca hukum. Nah, ini dia nih duel pasalnya. Di satu sudut ada aparat pakai pasal 310 tentang kelalaian. Di sudut lain ada pihak pembela yang pakai pasal 49 tentang pembelaan diri yang harusnya bisa membebaskan si suami dari segala tuntutan. Anggota DPR ini nunjukin dua senjata hukum yang kuat banget. Pertama ada yang namanya nude wear atau pembelaan terpaksa. Ini buat ngelindungin diri dari serangan. Kedua ada overmacht alias keadaan kahar. Intinya simpel aja. Hukum kita itu jelas-jelas ngelindungin orang yang terpaksa bertindak dalam situasi darurat kayak gini. Dan ternyata kasus ini jadi lebih besar dari sekedar debat pasal loh. Ini jadi semacam panggung buat ngulitin masalah-masalah yang lebih dalam di sistem peradilan kita. Beliau bilang, dalam hukum ini, Pak, nggak boleh kata kasihan. Maksudnya, jangan sampai rasa kasihan ke penjamret yang meninggal malah bikin kita lupa sama fakta hukumnya. Peringatannya keras, hukum itu soal benar dan salah, bukan soal perasaan. Kritik pedas lainnya juga dilontarkan nih, soal kebiasaan aparat yang dikit-dikit manggil ahli buat kasus yang sebetulnya ya jelas-jelas aja. Ini kan seolah-olah nunjukin kalau mereka sendiri nggak pede buat menafsirkan hukum. Padahal itu tugas utama mereka. Hal ini juga bikin kita jadi bertanya-tanya soal profesionalisme aparat kan? Mereka ini beneran independen atau jangan-jangan ada koordinasi di belakang layar yang bisa merusak keadilan itu sendiri? Oke, jadi setelah semua kritik tajam dan analisis hukum yang panjang lebar tadi, kesimpulan dari anggota dewan ini udah nggak bisa lebih jelas dan tegas lagi. Permintaannya cuma satu, hentikan, ini bukanlah tindak pidana. Simple. Menurut dia karena ini bukan kejahatan, ya ngapain juga dibawa-bawa ke pengadilan, nggak ada dasarnya. Dan lebih spesifik lagi, beliau minta supaya proses keadilan restoratif itu dibatalin aja. Logikanya kan, buat apa ada perdamaian kalau dari awal emang nggak ada kejahatan yang dilakukan? Ini cuma buang-buang waktu dan tenaga, katanya. Nah, kasus ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang dalam banget. Kalau hukum yang tertulis di buku rasanya nggak adil, kita harus gimana? Apa kita harus tetap nurut aja? Atau justru rasa keadilan yang hidup di masyarakat yang seharusnya jadi kompas kita? Ini bukan lagi soal satu kasus loh, tapi soal ruh dari sistem hukum kita sendiri.